Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita melandasi dengan merenungkan firman Tuhan lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan Tuhan anugerahkan. Kami boleh melewati malam hari dan ada di hari ini lagi semua karena anugerah-Mu. Maka kami menyambutnya dengan mau mengisi, melandasi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami ya Roh Kudus dan pimpinlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah kasihilah dirimu. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang kakak beradik. Berdua mereka main bola basket. Nah, ketika mereka saling melempar bola basket, sang adik tidak bisa menahan atau menangkap bola itu dengan tepat. Dan pada akhirnya bola itu lepas dari tangan si adik dan menjatuhkan pot bunga kesayangan daripada ibunya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sang kakak langsung menakut-nakutinya. Bahwa sang kakak akan melaporkan akan apa yang dilakukan adiknya ini. Bahwa sang kakak mengancamnya untuk memberitahu kepada ibunya. Kemudian sang adik panik, ketakutan dan cemas dan takut untuk dia dilaporkan dan dimarahi oleh ibunya. Akhirnya sang kakak buat perjanjian. Kalau kamu tidak mau saya laporkan, maka setiap uang jajan kamu, setiap ke sekolah, kamu harus berikan kepada saya. Dan pertimbangan demi pertimbangan pada waktu itu, akhirnya adiknya deal, setuju dengan perjanjian itu. Dan kemudian mulailah berlangsung perjanjian itu. Begitu besok adiknya sekolah, kakaknya juga sekolah. Di pintu gerbangnya, kakaknya sudah menanti sang adik untuk menyerahkan uang jajan yang diberikan ibunya setiap hari. Dan itu berlangsung minggu, bulan demi bulan sampai bulan ke-6. Dan di saat bulan ke-6 itu, sang adiknya mulai merasa susah, merasa berat. Dia tidak mampu untuk bertahan lapar pada waktu makan siang. Karena uang jajannya diberikan kepada kakaknya. Akhirnya dengan keberanian, dengan sungguh-sungguh dia mau datang kepada ibunya pada waktu pulang sekolah dan pada sore hari. Dia menghampiri ibunya dan dia berkata kepada ibunya bahwa dia sudah melakukan hal yang menyakiti hati ibunya. Bahwa dia sudah lama menyimpan masalah ini. Sudah berbulan-bulan dia tidak menyampaikan. Dan yang kedua, dia menyampaikan bahwa pot bunga kesayangan mamanya sudah rusak karena dia tidak baik untuk menangkap bola basket itu. Dan akhirnya jatuh dan menimpa pot kesayangan mamanya. Wah, ketika mamanya lihat dia menangis sambil mengakui kesalahannya sambil menyampaikannya dengan tersedak-sedak karena menangis. Mamanya langsung mengangkat dia. Mamanya memeluk dia dengan genggam erat dan lama. Sambil mamanya berkata, nak, kamu ini sungguh adalah anakku satu-satunya. Anakku yang kusayangi. Demikian juga dengan kakakmu. Pot bunga yang ada di halaman itu hanyalah pot bunga. Dia tidak bisa menggantikan dirimu. Dia bukanlah apa-apa. Kamu lebih berharga dari pot bunga itu. Kamu lebih mahal dari pot bunga itu. Karena itu, jangan usah takut. Tidak usah engkau merasa bersalah. Bahwa itu bisa mama beli lagi. Tapi kamu anakku satu-satu. Anakku yang kusayangi. Mari, mama sudah mengampunimu. Mama sudah memaafkanmu. Maka, mari, jangan lagi takut. Dan bersyukurlah, bersukacitalah. Wah, begitu dia mendengar apa yang dikatakan mamanya, dia begitu bersuka cita. Dia lega, dia bebas, dia terlepas dari beban itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia besok harinya ke sekolah. Dia santai, dia senang, dia bersiul-siul, dia menyanyi-nyanyi. Dan kakaknya seperti biasa menanti di pintu gerbang. Langsung menadahkan tangan dan berkata, mana uang jajanmu? Sang adiknya lewat begitu saja. Wah, kakaknya heran, loh kenapa dia tidak kasih uang jajannya? Kemudian kakaknya mengancam,
"Woi, saya lapor ya ke mama ya, apa yang kau lakukan 6 bulan lalu ya." Wah, kemudian apa adiknya katakan? "Silakan saja, lapor saja. Kamu tidak akan mendapatkan uang jajan lagi. Karena saya sudah mendatangi mama, saya sudah mengakui, dan saya sudah menyampaikan. Dan mama sungguh sudah mengampuni dan menerima saya." Wah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah ilustrasi. Tapi ini yang terkadang terjadi dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ada beban, ada pergumulan, bahkan ada dosa, ada rasa sakit hati, ada benci, ada luka batin, akar pahit dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah merdeka. Kita tidak akan pernah sukacita. Kita tidak akan pernah bersuka dan berdamai dalam hidup kita, bahkan dengan sesama. Dan itu akan menderita, itu akan membuat kita sungguh-sungguh tersiksa. Karena itu, kasihilah dirimu. Kalau engkau ingin mengasihi dirimu, mari bebaskanlah dirimu dengan engkau datang kepada Tuhan dan lepaskan semua beban-beban akar pahit luka batin itu. Sampaikan kepadanya. Maka dia berkata, "Aku akan beri kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kamu damai sejahtera." Dan seketika itu, engkau akan bebas, engkau akan merdeka, dan engkau akan berkemenangan. Bahkan engkau mampu menolong orang-orang yang sudah menyakitimu. Engkau mampu untuk menerima mereka, dan engkau mampu menolong mereka. Karena itu, mari kita kasihi diri kita. Jangan sampai diri kita menderita dan tersiksa. Dan itu hanya kepada sebuah langkah. Sebagaimana firman Tuhan, "Akuilah dosamu, akuilah segala beban, maka Dia akan mengampuni, dan Dia akan menguduskan, menyucikan kita dari segala kejahatan." Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh diberkati lagi dengan firman-Mu. Biarlah hati kami sungguh hanya bertahta Tuhan dan damai sejahtera-Mu. Sehingga segala akar pahit, luka batin, masalah, perasaan-perasaan sedih dan susah, bahkan luka itu boleh hilang, boleh terangkat dan digantikan dengan kehadiran-Mu Tuhan, damai sejahtera dan pengampunan. Dan itu pun memampukan kami untuk bisa menerima setiap orang yang mungkin bersalah pada kami, atau yang kami yang bersalah pada mereka. Biarlah itu sungguh boleh terjadi, maka damai sejahtera Tuhan hadir, dan berkat-berkat Tuhan sungguh juga mengalir melimpah-limpah dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat, dan mari alamilah damai sejahtera itu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.